Om Swastiastu, Punapi Gatra sahabat KPPAD Bali. Becengge, dan hari ini kita berada di DNA Creative Hub. Jadi Dharma Negara Alaya yang ada di Kota Denpasar. Dan bersama kita ada Ibu Gong Ani. Ya, beliau adalah Ketua KPPAD Bali periode 2016-2021. Apa kabar Punapi Gatra nih Bu Gong? Becek Kak Ade. Yes. Apa kabar? Becek juga, dan juga tentunya sahabat KPPAD Bali. Dan hari ini Bu Gong, kita manfaatkan waktu nih menangkap Bu Gong di sini untuk ya apa namanya? Mohon kepada Bu Gong untuk memberi apa ya istilahnya himbauan atau apapun yang ada terlintas sebagai antisipasi terhadap kekerasan anak-anak. Nah, saat ini sahabat KPPAD Bali itu di Indonesia khususnya sudah darurat dalam tanda kutip ya, darurat kejahatan seksual ya Bu Gong, dan itu juga dengan himbauan Bapak Presiden bahwa kita harus mensegerakan ya, bahkan itu ada undang-undang dan sebagainya. Punapi nih pendapat dari Bu Gong nih tentang kekerasan seksual dan khususnya nih untuk anak-anak di Bali. Ya, terima kasih Kak Ade, terima kasih sahabat KPPAD Bali. Jadi mengenai himbauan yang disampaikan oleh Pak Presiden memang benar sekali bahwa selayaknya lah kalau RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan, karena Indonesia sudah darurat ya. Kalau kita penggiat anak kan menyatakan bahwa darurat sekali terhadap kekerasan anak ya. Dulu sempat sekitar tahun 2016 saya sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman di media waktu itu, saya menyatakan bahwa ini sudah darurat kekerasan terhadap anak. Berapa Bu jumlahnya? Jumlah kalau bagi kami 1, 2 itu sudah darurat. Sudah darurat. Kalau bagi kami saya bilang gitu kan. Tapi apakah menunggu 100 atau 1000 kasus Ya, baru dinyatakan darurat? Itu tidak. Kalau bagi kita ya pegiat anak kan satu masalah kekerasan terhadap anak itu sudah dinyatakan darurat, karena pelaku-pelaku itu biasanya adalah orang-orang terdekat kita. Oh gitu ya? Iya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar anak-anak. Karena itu yang juga kita perlu waspadai ya. Jangan kita melepas anak-anak kita dengan perhatian dari orang tuanya atau keluarganya, karena biasanya sih pelaku adalah orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang. Nah, sekarang ada fenomena karena mungkin itu seperti virus ya. Jadi ada kayak pandemi gitu. Jadi di satu tempat seperti itu dan semuanya akhirnya juga entah itu bagaimana, itu juga kita juga akan selalu memantau gitu ya. Nah, itu apa sih tindakan apa yang efisien untuk menyetop paling tidak mengurangi? Kalau nyetop itu kan mungkin agak susah ya, tapi mengurangi, setidaknya kita mengurangi. Bagaimana sih menekan kekerasan anak itu? Di antaranya yang kita selaku orang tua, ayo kita awasi anak-anak kita dimanapun mereka, baik misalnya mereka ada di luar rumah, kita tetap kontak ya, komunikasi dengan mereka, di mana posisinya, bagaimana keadaannya. Bukannya kita rewel, tapi ya itu bentuk pengawasan kita selaku orang tua kan, seperti itu kalau anak-anak ada di luar rumah. Dan kalau menurut saya sih sebaiknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana anak-anak kita itu bisa mengatakan tidak ya, tidak. Misalnya ada yang mau menyentuh mereka, berbuat yang tidak, kita harus berani berontak ya, menolak, harus berani. Jadi jangan takut kan? Karena
kalau kadang-kadang anak-anak itu kalau ada sesuatu hal mereka akan menutupi dan mereka merasa takut untuk menyampaikan karena mereka menganggap nanti aku dimarah sama orang tuaku, nanti itu aib bagi orang tuaku. Itu yang kadang-kadang kita melihat kita selaku orang tua lah mengingatkan anak-anak, berani kalian menolak atau berani mengatakan tidak kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat, atau berani melapor, menyampaikan kepada orang tua, siapapun berani menyampaikan itu, sehingga kekerasan itu ya pelaku lah istilahnya bisa segera ditindak ya, seperti itu. Ya baik Bu Gung, terima kasih. Berarti nanti tadi ada dua ini, berani mengatakan tidak dan juga bicara, ya kan, lapor. Nah, kemana enaknya nih kalau melapor? Apakah cukup ke orang tua atau bagaimana Bu Gung? Sebenarnya kalau melapor, kalau anak-anak kan pasti ke orang tuanya dulu. Betul. Kalau dia di rumah dia kepada orang tuanya, kalau dia di sekolah ada perlakuan seperti itu kepada gurunya. Nah, kalau misalnya dia mengalami hal itu di luar, mungkin mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat ataupun kepada kepolisian. Karena kalau di luar kan mereka tidak mungkin ya, jauh dengan orang tua, bisa menyampaikan ke kantor polisi langsung. Kalau memang tidak bisa karena kondisi, bisa menyampaikan ke orang tua, sehingga orang tua yang akan mendapati ke kepolisian. Berarti dalam artian juga orang tua harus peka ya, dan aware tentang perubahan misalnya, terus juga bisa menggali cerita lebih dalam gitu ya. Berarti ada sekolahnya dong orang tua. Tidak ada namanya sekolah orang tua ya. Oh gitu ya kan? Tidak ada namanya sekolah orang tua. Tapi bagaimana kita selaku orang tua belajar ya. Ya kalau saya belajar dari orang-orang yang lebih dulu menjadi orang tua kan, seperti itu. Menonton Bu Ani sekarang. Ya. Baik, terima kasih Bu Ani. Sahabat KPPAD, tadi sudah kita banyak sekali dapat dari Bu Ani bahwa kita semua selaku orang tua kita harus aware dan juga tadi itu menyikapi segala sesuatu yang ada berhubungan dengan anak-anak, karena semua anak-anak ada gitu, dan ada salah melihat ya bersama lindungi anak. Baik Bu Ani, jadi terima kasih sudah bersama kita di KPPAD TV, dan sekarang ada kenang-kenangan dari KPPAD, dari Ibu Ketua periode 21. And there was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Terima kasih Bu. Nah, untuk menutup untuk penutup ada mungkin quote terakhir. Emang saya bukan akhir, quote penutup dari Bu Sakungan. Silahkan dulu. Terima kasih sahabat KPPAD Bali. Saya hanya mengatakan bahwa anak-anak adalah anak kita. Semua anak adalah anak kita. Mari kita bersama-sama lindungi anak-anak kita, dan kita sampaikan kepada mereka, kalian harus berani mengatakan tidak dan juga berani melapor. Untuk itu, mari kita saling menjaga dan saling menjaga. Terima kasih. Baik, sahabat KPPAD Bali, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bu Ani, dan kita tutup dengan para Bu Santi. Om Santi Santi Santi. Om, sampai jumpa.